وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bikaramika ya al-'ilma ya rabbal 'alamin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Wa nas'aluka Allahumma al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Kita insyaallah melanjutkan pengkajian kitab terjemahan dari kitab Fiqh al-Asma' al-Husna karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Masih di halaman atau akhir dari halaman 26, akhir dari pembahasan muqaddimah pertama dari beliau untuk kitab ini, dan sebagaimana yang pada pekan lalu Anda janjikan, kita akan juga membahas ayat yang disebutkan di akhir muqaddimah pertama ini, yaitu Al-Munafiqun ayat ke-9. Kita mulai dari perkataan beliau yang maknanya ini semua membuktikan akan ketinggian ilmu yang mulia ini, yaitu ilmu tentang asma wa sifat, dan keagungannya serta banyaknya pelajaran yang bisa dipetik, dan bahwasanya ilmu ini, yaitu ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, adalah salah satu pondasi keimanan serta salah satu rukun agama yang di atasnya dibangun kedudukan agama yang tinggi. Bagaimana mungkin perkara syariat yang lurus dan keadaan manusia akan baik? Bagaimana mungkin perkara syariat ini bisa lurus? Bagaimana mungkin keadaan manusia bisa membaik tanpa mereka mengenal Al-Khaliq, penciptanya, tanpa mereka mengenal pemberi rizki. Semua orang mencari rizki tapi nggak semuanya kenal terhadap yang memberi rizki itu. Ya subhanallah, bagaimana cara bersyukur kalau tidak kenal objek yang disyukuri. Kemudian juga tanpa mengenal nama-nama Allah yang terbaik, yang semuanya adalah terbaik dari segala nama-nama Allah yang terbaik, dan sifat-sifat Allah yang mulia lagi sempurna, yang menunjukkan akan perfection, kesempurnaan, dan juga kemuliaan serta keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah taala adalah sesembahan yang hak dan tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat semua orang maklum, semua muslim maklum, tapi implementasinya itu kadang-kadang bolong-bolong. Mungkin karena pemahamannya mengerucut hanya pada anti penyembahan berhala, padahal la ilaha illallah itu mencakup segala hal yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah, bahkan tauhid rububiyah, dan juga menentang segala model kesyirikan baik global maupun rinci, tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Jadi la ilaha illallah itu sangat-sangat luas. Akan tetapi kebanyakan manusia terlalaikan dengan dunia daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah taala telah memperingatkan mereka dengan firman-Nya di akhir surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Di sini seruan untuk orang-orang beriman. Jangan kalian berbuat begini, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah
dua hal ini, harta-harta kalian dan juga janganlah anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Kif. Bagaimana harta melalaikan? Ini tentu sangat banyak modelnya, terlalu banyak bahkan untuk dicakup di majelis. Ayat ini memang di surat Al-Munafiqun dan menyindir orang-orang munafik serta menyiratkan di balik ayat ini ada larangan untuk bertasyabuh dan menyerupai orang-orang munafik, yang mana mereka itu terlalaikan akan Allah Azza wa Jalla, terlalaikan akan zikir. Kata Allah di surat Nisa tentang orang munafikin, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja orang munafik. Maka janganlah kalian itu menyerupai orang-orang munafik yang mereka lalai akan Allah Azza wa Jalla disebabkan harta dan anak mereka. Tapi bagaimana harta bisa melalaikan seseorang dari zikir pada Allah? Tentu contohnya terlalu banyak untuk dihimpun. Tapi biasanya kan lalai akan harta, lalai akan Allah Ta'ala dengan sebab harta ya karena orang kaya. Karena punya hobi dan berpunya lah pokoknya, punya akses untuk keduniaannya gitu. Jadi lalai. Sebenarnya lebih luas daripada itu. Ya itu termasuk tentu itu pangkal atau itu di antara asas kelalaian yang banyak zaman sekarang karena berpunya, karena memiliki akses keduniaan. Tapi orang yang tidak memiliki akses keduniaan pun bisa nggak lalai? Bisa. Bagaimana? Gimana coba? Bagaimana? Apakah semua orang yang fakir, miskin itu mereka tawakal sama Allah? Enggak. Enggak. Tentu yang lebih banyak yang lalu mungkin yang punya akses itu jelas karena lebih potensial untuk dapat fitnahnya. Karena dia punya akses. Orang kalau locked, nggak punya akses, itu potensinya lebih sulit. Tapi bukan berarti bahwasanya itu nggak mungkin lalai. Udah fakir, miskin, lalai pula itu mungkin. Oke, bukan fakir dan bukan miskin, tapi dia standar hidupnya seperti masyarakat umumnya. Namun dia punya ambisi, punya keinginan untuk dunianya. Dan dengan keinginan itu dia lalai, bisa. Misalnya setiap hari dia kerja, nyari duit. Tapi dengan nyari duitnya tidak ada niatan untuk lillahi ta'ala dalam mencari nafkah, ini enggak ada. Dia cuma menjalani hidupnya gitu aja kelas. Ya, yang penting mah saya muslim dah. Saya kerja ya kerja, mau dapat dia penting dapat duit deh. Sebenarnya lalai tetap ini. Dengan ngejarnya dia untuk dapat gaji atau dapat bonus atau keuntungan, walaupun enggak kaya atau enggak fakir, standar, normal biasa. Tapi mungkin lalai mungkin. Yang tidak berpunya pun bisa begitu. Bukannya dia tawakal pada Allah, bukannya dia mendekat pada Allah, malah justru dia menempuh cara-cara lain yang tidak sesuai syariat. Curang, maling, berdukun dan seterusnya. Ini semua masuk dalam ayat ini. Gara-gara apa mereka itu melakukan itu? Gara-gara apa? Amwalukum, karena harta, nyari duit. Nyari duit. Semua orang yang enggak mikir halal haram ketika nyari duit, maka masuk dalam ayat ini. Semuanya, mau dia kaya, mau dia fakir, mau dia standar, mau dia masih muda atau sudah berusia, semuanya masuk dalam ayat ini. Karena ini umum. Kemudian auladukum, bagaimana kok auladukum, anak-anak kalian bisa melalaikan kalian dari zikir pada Allah? Padahal ini anak-anak gitu loh. Bisa. Yaitu kita cari nafkah buat anak-anak kita, tapi bukan karena Allah, tetapi karena tuntutan ekonomi, tuntutan peran kita sebagai seorang ayah dan bapak. Maka kita harus nyari duit. Tawakal pada Allahnya kagak, kembali ke Allahnya enggak, kepikiran terus, maka ini lalai kemudian. Maka kerap kali jemaah sekalian, kalau misalnya kita lagi sulit, baik sulit harta atau ada problem keluarga, oke, difikirkan, tapi tidak semua hal harus difikirkan di semua waktu. Karena otak kita juga nggak bakal bisa. Kita memiliki kognitif atau executive network namanya, yang berperan untuk memecahkan masalah dan problem. Dia bekerja, ya. Tapi di sisi lain kita juga perlu kadang mengaktifkan basic network kita yang santai, relax,
Artinya, masalah itu dalam psikologis pun disebutkan begini, masalah itu tidak semuanya harus segera dipecahkan. Dan enggak semuanya harus selalu difikirkan. Adapun salat sebagai obat, penyembuh, zikir pada Allah, itu memecahkan masalah bukan karena nyari inspirasi di dalam salatnya, bukan. Tetapi ketika Allahu Akbar, maka lafal tersebut sesuai maknanya dalam hatinya. Allah Maha Besar, masalah ente itu enggak ada apa-apanya. Allah lebih besar, ente bertanggung jawab pada Allah Ta'ala, itu lebih besar. Masalah itu kecil, gampang bagi Allah untuk men-solving problem kita. Jadi bukan berarti Allahu Akbar terus pikirin semua problem dia dalam sholat. Justru ini bisikan syaitan. Justru ketika sholat, usahakan pemaknaan tadabbur dalam sholatnya terhadap lafal-lafal yang didengar atau dibaca. Dan enggak harus relate dengan kondisi kehidupan kita. Kalau relate keingat sedikit kemudian langsung tawakal pada Allah, alhamdulillah. Tapi kalau kepikiran terus, imam baca surat Al-Fatihah, habis itu surat tentang Bani Israel, kita kepikiran utang. Ini kan enggak nyambung dengan apa yang dibaca oleh imam. Atau kita baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil. Tapi yang kepikiran di otak, di pikiran apa? Hutang. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Ente ngutang sama jin sama manusia. Nah, ini kan gak nyambung. Loh, berarti kita kalau misalnya kepikiran dalam problem kehidupan kita dimasukkan, disusupkan, bahkan diisi secara total di salat kita, maka ini justru kelalaian terhadap zikir pada Allah Azza wa Jalla. Jangan kebalik. Ya, memang betul, insyaallah salat itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah dengan cara sabar dan salat. Nah, pemahaman sebagian kita, sabar, habis itu sholat mikirin dah tuh. Enggak gitu. Sabar, kemudian sholat, fokus dengan sholatnya. Fokus dengan apa yang dibaca atau didengar dalam sholatnya. Dan itu namanya khusyuk. Sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, lawannya, di sini ada khusyuk, lawannya orang-orang yang keberatan. Dia berat ketika sholat, berarti enggak khusyuk. Adapun orang yang plong ringan ketika sholat, bukan berarti dia mikirin masalah dia, enggak. Justru dia itu mengingat Allah dengan sholatnya. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi itu plong kolbunya, karena sebenarnya problem kita itu kan Allah yang takdirkan. Dan karena Allah Ta'ala takdirkan, maka dikuncinya juga ada pada Allah. Dan saya barusan menjalani perintah Allah Ta'ala, yaitu sholat. Dan Allah merintahkan saya sholat supaya khusyuk. Dan di antara bentuk kekhusyukan saya, problem itu disingkirkan dulu. Ya, saya fokus aja pada sholat saya dan pemaknaan dalamnya. Nah, di situ jemaah sekalian rahimakumullah. Maka jangan difahami, jangan kebalik. Ya. Ada problem mas, sholat. Betul, Nabi SAW kata Aisyah, kana Nabi SAW idha hazabahu amrun faza'a ila shalah. Nabi SAW kalau misalnya beliau diliputi perkara yang mengurung beliau, beliau bergegas sholat. Di sini bukan berarti pas sholat kemudian beliau mikirin itu makin kencang pikirannya, enggak. Justru relaksasinya beliau, relaksnya beliau di sholat. Karena momentum sholat ini lillah ke Allah Ta'ala yang maha besar dan enggak ada yang setara dengannya. Problem antum enggak seberapa sebenarnya dibandingkan dengan problematika di akhirat nanti. Ketika berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Maka mengingat Allah dan mengingat hari akhir akan meluaskan segala yang sempit. Ketika sempit pikiran, bingung dan seterusnya, ingat Allah, ingat hari akhir. Maka akan luas qalbu kita dan lapang dada kita. Begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi eksistensi anak, ada beberapa anak misalnya butuh SPP, butuh bayaran ini, butuh daftar ulang, butuh uang pangkal dan macam-macam biaya yang enggak ada tuh di 20 tahun lalu atau 10 tahun lalu. Sekarang yang Masya Allah kebutuhan luar biasa. Terus belum lagi istri merasa kurang ini gitu, ada butuh ini, butuh itu. Dan memang kebutuhan hidup. Kita sebagai laki-laki, ya mau gak mau kita kepikiran juga. Ya harus gimana caranya, gak boleh curang. Harus tawakal sama Allah, harus yakin sama Allah, harus jujur sama Allah Ta'ala, ikhtiar yang baik. Kepikiran laki-laki itu. Ya dalam diamnya itu seringkali mikir. Ya,
Absennya di rumah, mungkin ada di tempat lain sedang berpikir laki-laki itu kan. Karena kalau mikirin di rumah nggak bisa. Ada anak-anak yang kita pikirin juga. Jadi mikirin orangnya ada di situ. Jadi mumet tambah. Maka di luar misalnya. Salat, fokus kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala akan bukakan buat dia biiznillah ta'ala. Kalau misalnya kita mungkin belajar, misal ada ilmu psikologi yang tentang neuroscientific, tentang otak dan semisalnya, kita akan mendapatkan bahwasanya sebagian problem itu tidak diselesaikan dengan mudah begitu saja dalam waktu detik atau menit. Karena problem itu kan derajatnya beda. Sebagian psikolog itu mereka membagi problem menjadi 4 macam, yaitu problem ringan yang langsung ketahuan karena ya gampang banget ini. Yang kedua complicated. Yang ketiga level lebih tinggi lagi yaitu kompleks. Dan yang terakhir yang paling tinggi chaotic. Dan itu kompleks dan chaotic itu kerap kali membutuhkan riset, membutuhkan gut feel, yaitu insting, firasat, intuisi yang kuat, pengalaman hidup, masukan dari orang, dan menunggu jeda waktu. Karena otak kita itu di cognitive brain, yaitu cognitive brain, executive brain juga namanya, yang kita pakai, antum bisa carilah di internet, ada eksekutif, bagian eksekutif dari otak kita atau kognitif, itu kita aktifkan ketika kita lagi meriset betul-betul. Tapi kita nggak bisa selalu kayak gitu, bisa rusak pikiran kita kalau selalu fokus belajar riset terus, capek. Justru banyak dari inspirasi yang brilian itu ketika kita lagi santai. Tanya bapak-bapak yang di warkop, ngobrol ngalor ngidul, tapi benar juga kadang-kadang. Padahal ngaco tadinya, tapi ternyata benar juga, gitu loh. Kadang-kadang sampai sebagian orang barat mengatakan ada, yaitu toilet inspiration, inspirasi toilet, bengong, diem, ternyata banyak mendapatkan hal-hal yang inspiratif, begitu. Ya mungkin terjadi juga pada semua orang ya. Tapi itu namanya lagi santai dapat itu. Karena dalam kita punya background, di background pikiran kita itu sebenarnya ada yang bekerja tanpa kita sadari. Ya, begitu juga di perasaan kita, dari trauma atau selamanya kebahagiaan, itu di background diri kita tuh ada. Nah, di sini Allah Ta'ala memerintahkan kita jangan lalai. Ingat Allah Ta'ala, karena menciptakan segala cognition, segala pikiran, pemahaman di benak kita itu Allah Subhanahu wa taala. Segala ilham yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisikan yang buruk itu dari syaitan dan juga untuk dari diri kita juga. Maka lahu, kelalaian itu ketika kita ngikutin bisikan jelek dari diri kita atau bisikan dari syaitan. Adapun ilham kebaikan, inspirasi yang positif dan bermanfaat, maka ini kalau untuk orang beriman dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ini solving problem untuk banyak orang yang sedang atau semua dari kita yang memang ada problem mungkin harta atau keluarga, maka tetap jangan lalai. Ayat ini juga menegur banyak dari kita atau zaman sekarang Gen Z dan semisalnya yang dikit-dikit healing. Oke, mungkin healing oke. Tapi lihat, lahu healing. Lahu itu apa? Lalai. Healing, berobat lah gitu. Maksudnya dia ya healing. Menciptakan suasana yang lebih mungkin membuat dia itu terobati. Tapi sebagian atau banyak dari healing yang dilakukan oleh banyak dari kita itu berupa lahuing, ya, lahu. Jadi healing kalau ke lahu, maka di sini yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan healing yang terbaik adalah zikrillah. Iya. Lihat di surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kita tuh healing buat apa sih? Supaya itminan, tumakninah, tenang. Yaitu orang-orang beriman dan kalbunya tenang dengan zikir pada Allah Azza wa Jalla. Sungguh berzikir pada Allah Ta'ala menenangkan kalbu. Surat Ar-Ra'd. Itu kunci jawabannya. Maka the best healing, the best healer itu adalah apa?
yaitu zikir pada Allah Azza wa Jalla. Bukan sekadar di lisan, tapi refleksikan di kalbu juga. Dan mengenal asma dan sifat Allah Ta'ala itu sangat mendongkrak kualitas healing zikir kita itu lebih tinggi dibandingkan kalau kita nggak ngerti siapa itu Allah dan apa nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka penting sekali ilmu ini untuk meningkatkan kadar dan kualitas iman kita ketika berzikir, membaca Quran, berdoa dan seterusnya. Kemudian kata Allah, "Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Dan barang siapa yang berbuat demikian, yaitu dia lalai dari zikir pada Allah Azza wa Jalla karena urusan harta dan keluarga, maka itu orang yang khasirin, yaitu rugi, khasarah, kerugian. Khasarah, kerugian. Berkali-kali dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan al-khasirun, khasirin, faulaika humul khasirun. Orang-orang yang rugi. Tapi rugi di sini maksudnya rugi apa? Apakah rugi ekonomi? Bukan, ini maksudnya rugi maknawi. Ada yang kurang dari kejiwaannya, ada yang kurang dari imannya, dan ada yang kurang dari porsi akhiratnya nanti. Karena kelalaiannya. Jadi dunia belum tentu dapat. Kalaupun dapat, itu hanya secara nominal duniawi, tapi secara maknawi Allah Ta'ala tidak berikan yang lebih baik. Mungkin akhlak yang buruk, mungkin uangnya bakal cepat habis, atau tidak berkah, dan seterusnya. Itu rugi dia. Dunia dan akhirat. Dan rugi itu berarti lawannya beruntung atau menang. Kalau al-khasarah dalam mufradat atau kosakata dalam Al-Quran, lafal khasarah ini, lawan katanya itu ada beragam. Lawannya al-falah, keberuntungan, yaitu al-muflihun, qad aflahal mu'minun. Lawannya bisa juga fauz, kemenangan, innalil muttaqina mafaza, faizin, orang-orang menang, ya, lawannya dari orang-orang yang merugi. Dan juga lainnya, yaitu orang-orang yang mendapatkan benefit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena iman dan amal soleh. Adapun kalau dia lalai karena problematika hidupnya atau karena kebanyakan materi kehidupannya, jadi tinggi lalai, rendah lalai, tengah bisa aja lalai, maka ini orang-orang yang merugi, terlepas dari seberapa dia memiliki bagian dunia. Allah Ta'ala tempat kita, Allah Ta'ala lah objek kita memohon pertolongan, dan dialah yang dapat memberi petunjuk kepada setiap kebaikan. Tapi kita lanjut ke berikutnya, yaitu dengan judul keutamaan ilmu tentang asma Allah dan sifatnya. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, ini sama dengan bab berikutnya, bab sebelumnya, tapi ini ditambahkan satu, ya. Keutamaan ilmu tentang asma Allah dan sifatnya. Tidak diragukan lagi bahwa ilmu tentang nama dan sifatnya merupakan semulia-mulianya ilmu syar'i dan semurni-murninya tujuan yang agung karena berkaitan dengan semulia-mulianya zat, yaitu Allah Ta'ala. Mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatannya merupakan semulia-mulianya ilmu agama. Ilmu agama semulia-mulia ilmu. Dan paling mulia ilmu agama, ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, asma wa sifat. Karena dengan itu Allah Ta'ala memberikan introduction dan pengenalan diri kepada kita. Maka semakin kenal, semakin kita sayang dan cinta padanya. Semakin asing, maka semakin kita jauh darinya. Mengharapkan wajah Allah merupakan semulia-mulia tujuan di akhirat nanti. Dan itu nikmat-nikmat kenikmatan di hari akhir nanti. Kalau kita bayangkan apa sih puncak kenikmatan dunia ini, kita akan, itu nisbi. Bahkan segala puncak kenikmatan dunia itu belum tentu itu sebenarnya puncak. Boleh jadi itu laknat di balik puncak kenikmatan. Coba kita mikir, apa sih nikmat duniawi belaka, ya, bukan nikmat agama atau nikmat iman. Nikmat dunia belaka yang pernah kita nikmati selama hidup dan selalu itu kita terkenang dengannya. Pergi ke Curug, terus atau mungkin dapat gratisan sewa hotel, atau ban bocor terus ada tukang bengkel yang lewat tiba-tiba, apa nikmat yang paling enak itu apa? Ya. Atau pernah kehilangan sesuatu yang precious, yang berharga, kemudian ketemu besoknya sehingga sangat bahagia. Apa-apa? Itu kan enggak semua orang juga menganggap itu nikmat yang paling indah di dunia.
Atau yang nikmat yang mungkin didambakan banyak pria misalnya, punya istri lebih dari sewajarnya umumnya manusia misalnya. Kan satu ya wajar ya. Oke, 2, 3, 4. Tadi kolektif gitu. Misalnya, apakah itu? Ya kalau niatin untuk mendekatkan diri pada Allah, alhamdulillah. Tapi oke, itu nikmat dunia. Tapi bagi sebagian orang, enggak, itu bagi saya enggak juga, bukan nikmat turun puncak. Bahkan mungkin bagi yang melakukannya mungkin enggak merekomendasikan. Oh, masya Allah Pak, antum masya Allah 4 istrinya, boleh enggak anak ngikutin? Jangan. Kata orang itu, jangan. Kenapa? Cukup anak yang menderita, kata dia gitu misalnya. Misalnya, berarti belum tentu itu nikmat buat dia. Karena mungkin kadung terlanjur atau bagaimana, belum tentu. Ya. Jadi apa nikmat dunia puncaknya apa? Enggak ada yang absolut. Semua relatif, nisbi. Dan beda-beda antar manusia, antar orang, antar yang beriman dengan yang munafik, beda orang. Beda pendapat. Tapi yang absolut paling nikmatnya kenikmatan di akhirat, di surga, dan semoga Allah Ta'ala perkenankan kita untuk ke jannah, Allahumma amin. Itu adalah apa? Melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah. Beribadah kepada Allah merupakan sebaik-baiknya amal perbuatan, dan memuji Allah melalui nama dan sifatnya merupakan semulia-mulianya ucapan. Beribadah kepada Allah merupakan sebaik-baik amal perbuatan, dan memuji Allah melalui nama dan sifatnya merupakan semulia-mulianya ucapan. 2 hal. Beribadah kepada Allah adalah sebaik-baik perbuatan. Oke. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu being humble, bukan hanya dengan hati, tapi ketertundukan jiwa dan raga juga. Itu bedanya ibadah dengan rendah hati. Ibadah itu ada rendah diri. Kita memposisikan diri kita hina kepada objek ibadah kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Adapun rendah hati, kita hanya menutup kebaikan kita karena kita mengetahui ketidaksempurnaan kita. Maka ini rendah hati. Tapi bukan berarti kita menjelekkan dan menghinakan diri kita di hadapan manusia ini. Enggak boleh itu. Itu rendah diri. Ya, sehingga sampai sujud, rukuk kepadanya. Sampai Nabi SAW melarang kita berinhina di hadapan makhluk, di hadapan manusia. Yaitu semi rukuk gitu. Atau mungkin orang Jawa seperti ngebelungkuk gitu. Menuju seperti itu dilarang dalam syariat Islam. Walaupun sebagian ulama mungkin menafsirkannya beda, tetapi sebaiknya ditinggalkan. Itu saking apa? Saking hifdz, yaitu menjaga kehormatan manusia sebagai manusia di depan manusia. Agar sama-sama ini manusia, bukan antara manusia dengan seolah-olah Tuhan. Karena ketertundukan fisik itu hanya boleh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliq, sebagai Ma'bud, sebagai Rabbul Alamin yang menciptakan manusia. Nah, di sini beribadah kepada Allah merupakan sebaik-baik perbuatan. Maka beribadah dan menghambakan diri pada makhluk itu seburuk-buruk perbuatan. Contradiction-nya di situ. Karena apa? Di sini misleading. Dia itu pengen apa? Menghambakan diri tapi salah objeknya makhluk. Ini sampai hal-hal yang agak rinci, yaitu mukaddimat, premis-premis, dan hal-hal yang menjurus nantinya bakal memperbudak diri kepada makhluk, itu sampai dilarang dalam Islam. Kayak gini aja, menuju ruku aja kepada orang, itu dilarang dalam Islam. Minta-minta itu terlarang, maksudnya minta-minta tanpa hajat dan darurat, itu haram. Dan itu termasuk dosa besar. Sampai diancam oleh Nabi SAW, entah dia diterima mintanya atau ditolak mintanya, itu sudah ada ancamannya kalau bukan hajat atau darurat. Nabi SAW mengancam nanti di akhirat bakal hilang tuh daging mukanya. Betapa hinanya dia. Karena dia menghinakan diri di hadapan manusia dengan cara minta-minta tanpa hajat atau darurat. Hajat yang dimaksud hajat yang sangat. Bukan minta-minta karena kemauan misalnya. Karena pengen luxury, Pak minta Pak saya hari ini belum nasi padang belum Pak. Loh, emang enggak cukup warteg atau apa getuk gitu abang? Enggak, saya enggak bisa, harus yang di atas 20.000 saya makanya. Udah minta ada standarnya pula, subhanallah. Iya, Anda pernah aja ini enggak tahu termasuk batil atau enggak nih orang ada pernah di Baqi Madinah ya, dekat Masjid Nabawi ada kuburan Baqi sebelah sananya.
Ana mengintroduksi memperkenalkan kuburan Baqi ini, pemakaman ini ke jemaah umrah gitu. Itu tahun 2022. Kan 2022 tuh baru awal dibuka kembali umrah, ya kan? Karena sebelumnya kan Covid tuh. Nah itu Masya Allah ya, itu akhirnya kita umrah dan seterusnya. Di kuburan Baqi itu ada satu orang gitu. Kita nggak minta di guide, kita nggak minta ditunjukin, karena sudah tahu di sini letaknya di sini. Dia kayak sok sibuk gitu, ya, untuk ngarahin gini. Orang luar bukan orang Indonesia, ya mungkin orang IPB mungkin, nggak entah India, Pakistan, Bangladesh nggak tahu, bukan IPB ini bukan. Nah itu kemudian dia ya minta sedekah, gitu ya, sedekah, ya. Sedekah gitu. Aduh, ini wah ya. Ya udah kasihlah, anak kasih uang 5.000 kita, bukan 5.000 real. Janganlah itu buat anak kalau 5.000 real. 5.000 kita yang uangnya orange. Fadhal. Dia terus meriksa, lah. Marah dia. Dikasih 5.000 marah dia. Ya karena dia tahu uang rupiah berapa. Dia nggak level dikasih 5.000, Pak. Dikasihnya rial atau uang minimal 20.000 dia. Coba kalau di sini tukang parkir ngejaga motor kita sejam, kita kasih 2.000 mau nggak? Senang dia. Ini orang kayak gini kasih 5.000, marah dia. Dibalikin dong dia. Balik ini kasar lagi. Kayak gitu. Gimana? Kenapa? Ya, kolil jidan. Ya, kolil jidan artinya sedikit banget gitu. Kesel nggak kita ya? Langsung alhamdulillah saya tinggal di Indonesia gitu kan, ngerasa alhamdulillah cuma 2.000 doang orang seneng, ini 5.000 dikasih kita yang ngerasa salah gitu, subhanallah. Ya, taib. Kembali ke yang tadi. Jadi minta itu menghinakan, kecuali memang darurat atau hajat yang sangat, bukan karena keinginan belaka pengen lebih dan enggak. Maka sampai level minta-minta yang belum tentu menghambakan diri ke manusia saja, itu kan salah satu wasilah menuju ke sana. Itu dilarang. Jadi masing-masing kita itu ada muruahnya, kewibawaannya jemaah. Kewibawaannya ada. Nah, adapun kalau cium tangan, maka masih boleh kepada orang yang dihormatin karena ilmunya atau karena usianya, maka boleh. Karena ilmunya atau karena usianya, atau karena kekerabatan yang dia memang secara urf dia lebih tua atau lebih layak untuk kita hormati, maka nggak apa-apa mencium tangan. Di kalangan sahabat juga mungkin ada seperti itu, tidak terlarang. Nah mencium tangannya gimana? Enggak diangkat tangan orang, enggak. Kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ketika ditanya, untuk membungkuk karena pengen cium tangan, maka boleh dengan syarat dia membungkuk tujuannya cium tangan, bukan membungkuk untuk hormat. Ingat beda, paham beda ya Pak? Gini, misal nih ada jemaah, misal ada orang tua atau misal biana atau mungkin ustadz yang lebih tua daripada anak misalnya, datang kemudian duduk, anak sebagai penghormatan buat dia, anak datangin cium tangan, anak kan berdiri, posisi di atas. Coba, anak posisi di atas, beliau duduk. Kira-kira gimana? Apa anak seret tangannya ke atas, anak geret gitu? Cium? Enggak. Anak menunduk kemudian mencium tangannya. Berarti kan anak ke bawah. Atau lagi gini, lagi jalan berdua nih, lagi berpapasan di jalan. Assalamualaikum, ya Allah, ya Syekh gitu misalnya. Oke, gini, diginiin ke kini atau kita gini? Coba dibayangin coba. Atau boleh diperagakan? Kalau ada yang berani. Kita yang agak melungkuk. Iya. Kalau misal gini malah justru kayak tangan orang tua diginiin. Kalau masih bagus tulang sama uratnya, kalau enggak bahaya. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita membungkuk untuk tujuan emang sasarannya mencium tangan. Dan mencium tangan itu penghormatan, tapi membungkuknya wasilah saja, bukan apa? Bukan tujuan. Kan ada orang membungkuk karena apa? Menghormatin. Nah ini baru dilarang. Ini bedain. Ini yang dibedain jemaah, ini yang dibedain. Ya di sini yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili waktu
Ada daurah di Imam Bukhari Solo di mungkin 3 tahun lalu, ketika itu Anda dengar faedah ini, atau 2 tahun lalu. Ya seperti itu. Jadi beribadah kepada Allah merupakan sebaik-baik amal perbuatan. Kontrasnya, beribadah atau menghambakan diri kepada selain Allah merupakan sejelek-jelek amal perbuatan. Beribadah kepada Allah berarti tauhid, sebaik-baik perbuatan. Lawannya tauhid, syirik, seburuk-buruk amal perbuatan. Kemudian yang kedua, memuji Allah melalui nama dan sifatnya merupakan semulia-mulianya ucapan. Alhamdulillah, ya, dan kalimat-kalimat pujian seperti nahmaduhu wa nasta'inuhu, atau kalimat dengan bahasa Indonesia, ya Allah engkaulah penolongku, ya Allah hanya engkaulah kepada engkaulah saya bergantung, ya Allah engkau pencipta langit dan bumi. Sebutkan nama-namanya, itu semua pujian buat Allah Azza wa Jalla. Bertawassul dengan nama Allah Azza wa Jalla, ya Allah saya bertawassul dengan rahmatmu ya Allah. Ini memuji Allah Ta'ala semua. Maka ini sebaik-baik ucapan. Zikir-zikir itu sebaik-baik ucapan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, al-baqiyat, as-salihat, sebaik-baik ucapan. Nah, sebaliknya, memuji manusia itu malah justru bisa berbahaya. Coba, kalau memuji Allah kita puji Allah, engkau yang maha merahmati, Allah engkau yang maha hidup, engkau yang maha mengurusi makhluk. Di banyak kita sebutin ujiannya. Itu indah, Masya Allah. Tapi coba kalau misalnya kita, wahai Bapak Profesor Dr. Munawar Fulan, LLC, MA, SPG, SDM, AG, S apa gitu. Yang terhormat, yang terbaik, yang kumisnya panjang, yang ini dan seterusnya, disebutin semua sifatnya. Dia bilang, lu mau ngejek apa mau apa, kata dia gitu. Kesel dia. Atau kita akan digidak penjilat kalau kita sering memuji orang. Bahkan juga dalam hadis disebutkan kalau memang memuji, dipuji. Dan pujian itu tidak ada pada diri kita, konten pujian itu enggak ada pada diri kita, atau ada maksud menjilat dan buruk dari pemuji itu, maka taburkan debu ke mukanya gitu. Berarti memuji pun ada batasnya. Memuji pun ada batasnya. Taib. Kemudian di sini dikatakan itu memuji manusia ada batasnya, dan memuji Allah Ta'ala sesuai dengan asma dan sifatnya. Itulah pondasi agama yang lurus, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah disepakati oleh semua nabi. Dakwah serta ajaran mereka semua para nabi dan rasul bersatu di atas tauhid, dan nasihat serta penjelasan mereka terfokus pada tauhid. Bahkan hal tersebut merupakan salah satu bagian yang agung dari fokus dakwah mereka, dari yang pertama Nabi Adam sampai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad alaihissalam. Mereka diutus untuk berdakwah kepada tauhid, kepada Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjelaskan jalan yang menyampaikan kepada Allah, dan balasan bagi orang yang mengikutinya. Inilah 3 landasan utama bagi setiap ajaran Nabi. Jadi 3 landasan utama ajaran Nabi itu apa? Pertama, ya, yad'u ila tauhid, yaitu berdakwah menuju tauhid, mengesahkan Allah, akidah yang benar. Yang kedua, menjelaskan jalan yang menyampaikan orang kepada Allah, yaitu ibadahnya yang benar gimana. Jadi yang pertama, objeknya ibadah siapa yang benar? Allah. Yang kedua, tata cara, mekanisme, metodologi beribadahnya. Dan yang ketiga, reward dari antum mengenal Allah sama beribadah pada Allah tuh apa rewardnya? Antum mengenal dan beribadah pada Allah, dan antum melakukan ritual ibadah ini ada rewardnya di akhirat. Itu 3 itu sebenarnya itu agama udah. Sebenarnya inti dari pembahasan agama itu enggak jauh dari 3 itu dah kelas. Antum kalau belajar nahwu, bahasa Arab, sorof, balaghah, itu ilmu alat, ikhwan. Kalau antum mentok di situ doang, bukan untuk paham agama, ya udah mentok di situ doang. Sebagian kalangan itu memamerkan, pinter nahwu, pinter sorof. Ya akhi, kau pinter nahwu tapi khurafat. Kalau pinter nahwu kemudian nyembah selain Allah, kau pinter nahwu kemudian tabarukan di kuburan atau di pohon-pohon keramat. Kalau pinter nahwu, pinter sorof, tapi kemudian ngambil air dari danau di Panjalu Ciamis, kemudian dibawa ke kampungnya dengan alasan ini air danau berasal dari Mekah. Terus apa gunanya nahwu sorof? Enggak menyelamatkan.
dengan khurafat, takhayul dan seterusnya nggak menyelamatkan. Berarti objek ibadah itu harus betul dikenal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mekanisme beribadah kepada sang yang disembah, yaitu objek yang disembah Allah Subhanahu wa taala, mekanisme juga benar. Dan inilah yang pertama, la ilaha illallah, tauhid. Yang kedua, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah berarti tauhidnya yang benar, objeknya yang benar, yaitu Allah saja. Yang kedua, ngikutinnya siapa? Rasulullah SAW. Dan Rasulullah membawa Al-Quran, membawa hadis, sunnah. Nah, kita kalau udah capek beribadah betul-betul, kalau nggak ada reward, manusia tuh nggak bakal mau melakukan sesuatu yang nggak beneficial. Maka butuh apa? Reward, balasan. Gitu, oke. Kita lanjut setelah azan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan setelah azan. Baik, Pak Jemaah, ada pertanyaan, dipersilakan jika ada. Fadhal. Manjada wajada. Orang yang mengatakan itu. Ah, ah, eh, iya, iya benar, logikanya gitu, ya. Ah, ah. Hmm. 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 Iya. Ah, iya, iya, iya. Ah, ah, iya. Eh. Oke, dari kalimat itu ya. Jadi manjada wajada itu termasuk hikmah Arabiyah. Dia kalimat apa ya? Di kita tuh kayak kalimat mutiara gitu. Ya, motivator. Sebelum kita bilang benar gak benar, kita coba bedah dulu. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh, dia akan bakal menemukan gitu loh. Itu kalimat nisbi, relatif. Dia nggak dikatakan benar secara total, tapi juga nggak disebut salah secara total. Dia kayak juga amsal lainnya atau hikmah lainnya, misalnya man zar'a hasoda, siapa yang menanam maka dia akan memanen. Nah gitu sama. Ini kalimat yang logis karena mengikuti kebiasaan yang berlaku. Biasanya orang sungguh-sungguh itu insya Allah, orang yang sungguh-sungguh insya Allah dia bakal sukses, umumnya kan gitu. Dan orang yang malas, ya dia bakal nggak sukses. Orang yang nggak menanam, dia nggak mungkin memanen. Orang yang memanen, orang yang menanam, insya Allah dia memanen. Jadi kalau ini dikaitkan ke regulasi kesemestaan sunnah kauniyah, ya ini benar. Tapi bukan berarti mutlak pasti benar begitu. Ini hanya kaidah umum saja, karena terbiasa manusia dengan itu. Ya, kita kadang lihat, waduh mendung bakal hujan nih. Itu bukan syirik, bukan apa, karena kebiasaan begitu. Walaupun ada perkataan lain, mendung tidak selalu berarti hujan, gitu kan. Jadi hal-hal kayak gini tuh hanyalah kalimat mutiara yang terkenal di bahasa Arab. Ya, tidak diingkari secara total. Kalau juga bukan berarti ini kalimat keimanan, bukan. Ini cuman kalimat yang mutadawil bainan nas aja, yaitu kalimat yang ada di lidah-lidah orang. Kita pun sering kali ngomong kayak gini modelnya. Ente kalau misalnya awal-awal perginya insya Allah bisa deh. Gitu. Ya iya insya Allah bisa. Gitu. Nah orang yang sungguh-sungguh, ya standarnya biasanya sungguh-sungguh, ya dia dapat.
Nah, adapun kalau ada yang sungguh-sungguh kuli bangunan itu hanya kerja keras, bukan sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh dia bakal hafal Asmaul Husna. Jadi jadda itu artinya sungguh-sungguh. Dia betul-betul bersungguh pengen mendapatkan sesuatu, mencapai sesuatu, maka dia insya Allah dapat. Makanya kita perlu iman juga dalam memahami ayat apa amsal atau hikmah seperti ini. Insya Allah dia dapat. Insya Allah pakai insya Allah. Ada orang yang udah sungguh-sungguh nggak dapat banyak. Ada orang yang nggak sungguh-sungguh malah dapat ya banyak juga. Tapi kan standar umumnya kebiasaan manusia dan sunnah kauniyah yang Allah tetapkan biasanya yang sungguh-sungguh itu yang dapat. Dan kalimat ini juga bisa untuk ya orang yang sungguh-sungguh dalam beramal beribadah, insya Allah dapat ridha Allah Ta'ala. Jadi kalimat ini secara standarnya benar, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan ya namanya kalimat manusia. Enggak, takdir itu mengikuti kehendak Allah. Gitu. Takdir itu mengikuti kehendak Allah. Ikhtiar makhluk itu di bawah kehendak Allah. Gitu. Di surat Al-Insan dan di surat At-Takwir. Antum lihat di surat At-Takwir atau surat Al-Insyiqaq ya akhirnya tuh. Surat Al-Insan, antum lihat di akhir surat Al-Insan. Dia akhir surat Al-Insan juz 29 sebelum surat Al-Mursalat sama di akhir surat At-Takwir atau Al-Insyiqaq. Coba anda tambahin dulu ntar supaya nggak salah, takut salah. Ya, di surat At-Takwir ya. Ya, At-Takwir ayat terakhir. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Apapun yang kalian kehendaki itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir itu di bawah kehendak Allah. Dan kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Jadi tidak ada independen. Tidak ada kemerdekaan total di semesta ini. Orang kalau misalnya berusaha berjuang, maka kembali ke kehendak Allah. Dia berhasil atau enggak, kehendak Allah. Tapi itu tidak membatilkan serta-merta kalimat manjadda wajada tadi. Karena kalimat tadi hanyalah standar kebiasaan manusia yang terjadi begitu. Siapa yang sungguh-sungguh, insya Allah dia sampai. Gitu. Ya begitu. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ya. Iya. Apakah doa kan tadi dikatakan pujian dari manusia ke manusia itu yang terukur. Artinya apakah doa ini dilafatkan ketika selalu pas dipuji orang atau gimana? Iya, pas. Ketika yang nggak ada di kita aja. Enggak, pas dipuji kapanpun. Langsung baca doa itu. Iya, kalau memang dia ingat, dia bisa, dia hafal, dia baca doa itu. Karena kalaupun pujian orang itu benar tentang kita, kan kehebatan yang Allah berikan pada kita limited, terbatas. Bisa aja misal gini, kita sedekah dan rajin sedekah. Terus ada orang tahu, dia puji, Masya Allah, antum teladan ya rajin sedekah antum. Terus baca doa, ya Allah ampuni ini kalau misalnya dia salah atau apa. Bisa aja besok kita enggak sedekah lagi karena harta habis gitu dan seterusnya. Sehingga orang ini jadi suudzon sama kita, kok enggak sedekah lagi setelah dipuji? Jangan-jangan nyari penyakit bisa gitu. Jadi tetap walaupun benar itu kenyataan bagus itu ada pada kita, orang memuji karena yang kata Nabi tilka ajilu busyral mu'min itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan buat seorang beriman, ya tetap disyariatkan untuk membaca doa tersebut. Gitu. Ya. Waalaikumsalam. Ada lagi Bapak? Mungkin? Kalau tidak ada? Kalau ada, kalau tidak ada, tidak. Ya. Khusyuk. Ya. Ya.
Ah, ya. Ya, ya, ya. Ah, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ini bagus, bagus. Kita rapikan apa yang antum pahami, kita rapikan menjadi gini, apa yang disebutkan oleh ulama bahwasanya khusyuk itu beda dengan khudu'. Ada istilah khusyuk adalah khudu', pakai shin, pakai dha bedanya. Khusyuk, khudu'. Khusyuk itu letaknya asal di hati dan berpengaruh pada lidah. Adapun khudu' itu adalah ketertundukan tubuh. Kayak gini nih khudu' namanya. Tapi khusyuk itu dari hati. Mensanubarikan dengan hati dan berefek pada lidah kita. Oke, itu di situ dulu. Kemudian seseorang ketika dia khusyuk, tentu pikiran dan lisannya sinkron. Kecuali yang disebut khusyu'un nifaq. Khusyuknya orang munafik yang disebut oleh para ulama salaf, a'udzubillahi min khusyu'in nifaq. Saya berlindung pada Allah dari kekhusyuan kemunafikan. Yaitu sinkron, enggak ada sinkron antara lidah dengan hati. Lidahnya Allahu Akbar, hatinya enggak. Maka Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin mengatakan betapa banyaknya orang yang berdusta ketika membaca Allahu Akbar. Ketika dia Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setelah Allahu Akbar, yang lebih besar di pikirannya apa? Masalah dia. Bukan Allah yang lebih besar. Gitu. Allahu Akbar masih mikirin masalah, berarti Allah enggak lebih besar bagi dia. Nah, di sini yang kata sebagian ulama ini ada kedustaan yang bukan berarti dia kafir, bukan, tapi harusnya dia khusyuk dan merenungi apa yang dia ucapkan. Tapi sebenarnya secara spirit benar Pak, maksud antum benar. Tadi dirapihkan saja maknanya itu, ya. Dari hati dengan sinkron dengan lisan dan betul-betul tahu bahwasanya dia sholat di hadapan Allah Taala, kata Rasulullah begitu. Ketika sholat. Iya. Pikiran nggak kemana-mana itu tergantung bisikan setan dan syahwat kita dan juga tergantung keilmuan terhadap apa yang kita ucap. Makin paham bahasa Arab, makin paham ilmunya, insya Allah makin bisa lebih khusyuk. Tapi kita cukup sampai sini insya Allah. Ya, pemaknaan di hati. Ya, jadi jangan di luar dari sholat, jangan di luar dari makna tersebut. Gitu. Taib sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.